jumpa dengan saya Osa dan saya Lori. Di video sebelumnya, kita telah mendengarkan sharing panggilan dari para misionaris di tanah air dan juga di luar negeri. Kali ini teman saya ingin berbagi sharing karena dia sudah lama menunggu. Dia juga kepengen untuk men-sharingkan panggilannya. Mau tahu ceritanya? Mari kita ikuti. Halo Lori. Halo Osa. Kamu asal dari mana sih? Saya berasal dari Kevamananu Timur. Kapan pertama kali kamu tertarik untuk menjadi seorang suster? Saya mulai tertarik jadi suster ketika saya SMP. Dan pada waktu itu saya melihat ada sebuah kongregasi yang karya pelayanan para susternya itu mengunjungi setiap rumah. Jadi mereka seperti peduli dengan segala kebutuhan rumah tangga setiap orang. Jadi mereka mendengarkan sharing dari orang lain, sharing dari setiap rumah tangga yang ada, dan juga mereka membantu kebutuhan rumah tangga itu. Jadi itu saya alami ketika saya SMP. Dan dari situ saya mulai tertarik jadi seorang suster. Saya juga tertarik ketika saya ada kesempatan untuk datang ke biara mereka. Ketika saya datang ke biara mereka, di situ diadakan acara seperti sekolah minggu. Di situ banyak teman-teman saya juga, ada teman-teman dari sekolah lain yang datang juga, dan di biara itu kami diajak untuk ikut doa bersama. Ikut doa bersama dan juga ada kegiatan seperti ada permainan-permainan yang saya dan teman-teman saya juga ikuti. Jadi itu dari situ ketika melihat kegiatannya para suster di biara itu, saya tertarik sekali untuk masuk biara. Dan di situ juga saya melihat ada para suster yang berkebun. Ketika sudah di dalam biara dan saya melihat para suster berkebun itu, saya sempat kaget juga. Oh, ternyata jadi suster itu berkebun juga ya. Jadi itu yang membuat saya, wow, saya kaget juga. Dan di situ saya mulai tertarik jadi suster. Oh ya, tadi kamu mengatakan kamu tertarik menjadi suster itu sejak kelas 2 SMP. Apakah keinginan untuk menjadi seorang suster itu terus berjalan dengan mulus ataukah ada tarik ulurnya? Ketika ada keinginan untuk jadi suster sejak SMP itu, keinginan itu menggebu-gebu sekali. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, kamu cita-citanya jadi apa? Saya selalu jawab, saya mau jadi suster. Selalu itu yang selalu saya jawab. Dan ketika SMA, saya mengalami yang namanya hilangnya keinginan untuk jadi suster. Jadi waktu SMA saya tinggal di asrama dan banyak teman-teman dan mereka mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Dari situ saya juga mengalami kebimbangan, apakah jadi suster ini benar-benar panggilan saya atau hanya keinginan sesaat saja. Jadi itu yang membuat saya merasa kebingungan juga. Tetapi waktu saya SMA kelas 2, ada seorang suster Fidelia SSPS. Waktu itu dia mengajar di kelas saya. Ketika melihat suster Fidelia, saya mulai tertarik lagi untuk jadi suster. Jadi cita-cita saya, keinginan saya untuk jadi suster itu timbul lagi. Saya mulai sharing ke suster kalau saya punya keinginan untuk jadi suster. Dan saya bersyukur karena suster Fidelia artinya menjelaskan. Dan saya juga bertanya, bagaimana sih jadi seorang suster? Dan ketika saya bertanya juga, suster Fidelia menjelaskan. Dan dari situ keinginan untuk jadi suster semakin bertambah. Dan ketika saya SMA kelas 3, saya bertemu dengan suster Ana Wahyuli SSPS. Ketika bertemu dengan suster, saya sharing dengan suster juga kalau saya mempunyai keinginan untuk jadi seorang suster. Suster Ana pada suatu ketika mengajak saya untuk ikut KAM-NC untuk kongregasi SSPS. Ketika mengikuti kegiatan KAM-NC, saya mulai tertarik lagi. Jadi keinginan itu seperti bertambah. Saya mau jadi suster. Dan waktu mengikuti acara KAM-NC itu juga, saya bertemu dengan teman-teman lain yang punya keinginan untuk jadi suster juga. Jadi itu yang membuat saya memutuskan untuk akhirnya memilih kongregasi SSPS.
Setelah kamu memutuskan untuk bergabung di dalam kongregasi SSPS, apakah ada hambatan atau tantangan yang kamu alami, baik itu dari keluarga ataupun sesama di sekitar kamu? Ya, jadi untuk tantangan yang saya alami itu yang paling dominan itu dari keluarga. Dan jadi untuk persetujuan dari kedua orang tua itu sudah saya dapat. Jadi bapak mama saya itu sangat setuju saya jadi suster. Tetapi yang membuat saya mengalami kebimbangan itu ketika setelah tamat saya diminta untuk pulang. Jadi saya diminta untuk pulang ke kampung dulu, baru saya kembali. Dan itu saya sempat berpikir kalau saya pulang saya tidak akan jadi suster. Maksudnya kalau saya pulang keinginan saya untuk jadi suster tidak akan ada lagi, karena pasti ada keinginan lain seperti kuliah dan juga bekerja. Jadi itu yang akhirnya membuat saya tidak mau pulang dan saya mau melanjutkan di sini. Saya juga mengalami hambatan ketika melihat teman-teman saya kembali ke keluarga mereka. Jadi ketika mereka kembali itu saya pengen sekali pulang ke kedua orang tua saya, ke keluarga saya. Tapi saya juga saya juga sangat menginginkan panggilan saya pengen jadi suster dan akhirnya saya beritahu ke keluarga saya telepon ke bapak saya, ke mama saya kalau saya tidak pulang dan saya mau melanjutkan di sini. Saya langsung melamar di kongregasi SSPS. Selain tantangan yang kamu alami sebelum kamu memutuskan untuk masuk ke kongregasi SSPS, apakah setelah kamu melamar dan diterima di dalam kongregasi SSPS, apakah ada tantangan juga yang kamu alami, pergulatan yang kamu alami selama proses di formasi? Ya, jadi untuk formasi awal itu awalnya saya mengalami kebimbangan karena pada suatu ketika ada seorang suster yang telepon kalau saya sudah dibelikan tiket untuk pulang, dan itu membuat saya sangat kebingungan apakah saya benar-benar terpanggil di kongregasi SSPS atau di kongregasi lain. Dan akhirnya ketika mengalami kebingungan itu, saya akhirnya telepon ke keluarga saya telepon tanya apa yang terjadi. Dan ketika saya mendengar penjelasan bahwa tidak seperti apa yang kamu dengarkan dari suster itu. Ketika mendengar penjelasan dari kedua orang tua saya merasa lega dan saya tidak merasa kebingungan lagi karena saya sudah mendapatkan penjelasan dari kedua orang tua saya. Selain mengalami pergulatan dengan keluarga, saya juga mengalami pergulatan dengan teman seperjuangan dan juga dengan pendamping saya. Yang membuat saya mengalami pergulatan itu adalah ketika saya mengalami perbedaan pendapat. Ketika mengalami perbedaan pendapat, saya merasa kesulitan sekali. Karena saya selalu mempertahankan apa yang saya inginkan. Pokoknya apa yang saya mau harus dituruti, dan itu yang membuat saya merasa tertantang di situ. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya perlahan-lahan saya mulai mengikuti apa yang disarankan oleh para suster, apa yang disarankan oleh pendamping saya, sehingga saya bisa mengikuti dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira apa sih pesan kamu untuk kaum muda saat ini? Pesan saya untuk kaum muda saat ini, khususnya mereka yang mempunyai keinginan untuk jadi seorang suster tetapi masih memikirkan masalah keluarga, masih memikirkan keadaan keluarga saat ini, sebenarnya keputusan itu ada di teman-teman semua, karena yang menjalani hidup itu adalah teman-teman, bukan orang lain. Jadi ketika mau mengambil keputusan untuk menjadi seorang suster atau menjalani panggilan yang lain, cobalah minta kepada Tuhan, minta rahmat kepada Tuhan, berdoa sehingga Tuhan bisa memudahkan perjalanan teman-teman untuk bisa menjawab panggilan itu. Oke, baik, terima kasih untuk sharing panggilannya, dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Ya Allah, pada kesempatan ini kami berdoa bagi kaum muda yang mengalami kebimbangan dalam menentukan jalan panggilan mereka. Ya Bapa, Engkaulah tumpuan dan harapan kami. Pandanglah anak-anak-Mu yang sedang dalam kebimbangan. Berilah mereka kekuatan agar tidak goncang dan jatuh. Terangilah hati mereka agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan bangkit kembali dengan semangat yang baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. dadah. Bye.